Dan gue waktu itu pas yang gue ingat cuma 2 nih di Putri Duyung yang berkesan di gue. Waktu itu ulang tahun Cut Keke. Jadi ulang tahun Cut Keke itu gue yang nyetak. Ada seorang remaja lah, mungkin nggak remaja, masih SMP lah saat itu. Dia duduk di meja, sedangkan tamu-tamu lain pada duduk di bangku, dia sendiri duduk di meja. Alasan aja lu anak gue anaknya superstar, gue males. Jadi saya ingat ini, dulu kan belum ada tato di lehernya orang jalan, tato di leher, apalagi susah dia yang masih kecil tato di leher, tato kawat. Dan dia bilang punya, pas dia meninggal saya lihat fotonya itu jangan lah, ini bocah nih, yang duduk di meja. Buset, pantesan. Kalau gue jadi bapak, gue cepat sama karet tuh dari luar. Lu galau ngapain di situ? Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, balik lagi ke Konser Channel, lagi dengan gua Darwai Konser. Ya, kali ini gua silaturahmi nih buat abang-abangan nih kan. Salah satu penasihat di komunitas Jawara Channel 21 setelah kemarin terakhir kita ketemu acara konser. Bunda Kandung. Ya. Bunda Kandung reuninya, dan sekarang gua main nih. Udah lama saking sibuknya akhirnya ketemu waktunya nih gua mampir ke daerah rumah Bang Bogel di Tanah Merdeka. Ya, kali ini mungkin gua berbagi cerita agak sedikit berbeda. Yang pada umumnya gua cerita tentang masa sekolah, dan ini gua bercerita tentang bagaimana semua alumni STM pada umumnya pasca sekolah STM-nya itu seperti apa. Dan kita mulai dari Bang Bogel. Bang, Rasulullah. Iya, Bang siapa Bang buat penggemar itu Bang? Halo buat penggemar Konser Channel, terima kasih banget pada Dawai yang udah nebak ke rumah Ane nih. Suatu perjumpaan yang luar biasa buat Ane, didatengin sama seorang host yang fenomenal. Padahal dia host fenomenal. Iya. Gue jadi iya. Ya, terima kasih juga diundang di Konser Channel ini, dan mari kita berbagi cerita di Konser Channel ini. Siap. Pokoknya abang gue ini keren, sadar kamera dan ikonnya budut ya kan. Kacamatanya gue demen dah. Kayak boboho. Bang, ini kita ngobrol kan, kalau cerita zaman ente sekolah semua udah pada tahu Bang. Pada umumnya tahu lah siapa ente, dari mungkin abang kelas atau adik-adik kelas, khususnya apalagi anak 40 ya kan. Ya, bagaimana sepak terjang ente waktu sekolah di Budut, mereka paham lah. Nah, mungkin yang mereka belum tahu, Bang Bogel nih setelah lulus Budut ini perjalanan hidupnya seperti apa ya kan? Nah, ini akhirnya mungkin bisa berbagi Bang, gimana ceritanya setelah lulus STM Negeri 5 Budut, ente ngapain Bang? Aja. Nah, setelah dari jujur aja, gua salah seorang yang aneh tapi nyata menurut orang. Karena apa? Gua lulus sedih. Karena waktu lulusan itu gue sedih. Si kawin tuh gak tuh. Biar kawin. Kawin gue sama lo. Lagi podcast udah kawin. Ya Bang, biar jadi anggora semua. Jadi pas lulusan itu gue diem aja di kelas. Nah, terus gue manggil kawan gue, coba dulu lihat nama gue ada nggak? Iya gak? Dilihat lah. Ternyata nama gue ada. Tahun 93. 93. Gue lulus sedih.
gue pengen gak lulus. Loh, Go. Tapi akhirnya gue lulus. Gue mungkin satu-satunya orang yang lulus nggak gembira. Jadi, Allah udah kawin juga di situ. banyak kucing kawin. Kawin aja di sini ya. Aku kayak kucing. Kawin gitu. Jadi siswa abadi pengennya lu? Jadi siswa abadi. Jadi gue lulusan itu baju gue nggak dicoret-coret, semuanya nggak dicoret-coret. Jadi gue kayak sekolah biasa. Mungkin apa sih bajunya lulus nggak dicoret-coret, dia lagi sedih. Udah jangan coret-coret. Nah, setelah gue lulus bujut, gue coba ngambil kuliah di AMI. AMI itu apa? Akademi Maritim Indonesia. Yang di Bulgat ya? Pulau Gadung AMI Asmi Pumas. Oh iya, belum masuk. Nah di situ gue berusaha untuk jadi seorang pelaut. Jadi gue ngambil teknika, jurusan teknika, kuliah gue semi militer, dan ada nih suatu cerita gue waktu gue ikut menwa. Berarti mahasiswa. Seorang mahasiswa di Ciampea waktu itu, selama 1 minggu lebih, 8 hari atau 1 minggu lebih pokoknya waktu itu. Jadi di resimen mahasiswa itu, setelah hari terakhirnya gue dipanggil sama pelatih, kan dari angkatan darat semua pelatihnya. Di sini siap dan ambil ke barat pelatih, ke barat pelatih. Dibilang gini, jadi kami sepakat semua ingin ngajin kamu dari Kopassus. Waduh, saya kan masuk kuliah Pak, enggak, kamu ini, kamu menjadi Kopassus, kamu mau terus kuliah. Oh iya, gimana? Kita semua ini yang mau ngajuin kamu katanya. Jadi Kopassus. Ini guru-guru lah ya? Pelatih-pelatih lah ya? Pelatih-pelatih Angkatan Darat di Rindang. Lah kan kalau saya dengar Pak, kalau misalnya Kopassus itu kan mesti masuk ABRI dulu, terus langsung masuk dipilih lagi jadi Kopassus. Justru kami yang ngajar Kopassus. Oh, kami yang ngajar Kopassus, jadi kamu langsung masuk, kami daftarin. Jadi kamu kita lihat nih beda. Jadi kalau dulu kan kalau di menwa itu kan ada yang turun loncat, terus loncat yang kayak mantul-mantul Spiderman. Pendidikannya lah Kamu selalu minta yang pertama. Jadi, ayo siapa yang mau coba? Siapa? Oh kamu sini, nih atau dia nih. Jadi pas turun ngelewatin sungai pun, siapa yang mau pertama? Siapa? Jadi pelatih itu nggak saya, wah Nyana berani nih, kamu nekat, kamu berani kali. Nah, yang terakhirnya kita jalan jauh, lumayan jalan berapa kilo, karena kita bareng Asmi, jadi kan cewek-cewek pada gak kuat buat senjatanya, kan 3 kilo tuh senjatanya itu. Nah, saya bawain semuanya cewek-cewek itu. Waduh, kenapa Pak? Ya, karena dia udah kuat, sepahlawan lah ya. Cewek, kalau cowok gue males, bawa sendiri. Pokoknya nyawa polter tuh sana tuh, yang di sini. Karena cewek lu bawain. Saya bawain tuh, kan satu peloton kita, satu grup. Nah di grup itu ceweknya anak asli ada juga. Jadi saya bawain 3. Ternyata itu udah dilihat sama penilaian. Jadi kamu mau kerjasama, kamu ada. Buat sama tim tuh kerjasamanya kamu ada. Makanya kami sepakat untuk masukin kamu jadi masuk. Datanglah komandannya. Itu normal itu. Pada diri kan mereka pada hormat. Terus, oh ini anaknya ya? Iya. Yaudah, kamu jadi Kopassus, kamu ikut nanti latihan 2 hari lagi, hari apa tuh? Itu hari Sabtu ya. Hari Selasa saya suruh datang ke Rindang. Saya nggak mau, saya nolak. Kenapa Pak? Ini langsung keputusan sendiri, lo nggak ada pertimbangan keluarga ya? Itu keputusan sendiri mungkin di situ. Keputusan sendiri. Saya cepat ngambil keputusan. Akhirnya saya nolak. Alasan lo apa? Belum siap? Satu aja mau belajar. Tujuannya bukan kau masuk. Belayar. Nah akhirnya saya tolak, nggak jadi saya jadi masuk. Kalau saya jadi masuk, jadi Papua sekarang. Lagi di Kongo Pak. Lagi tembak-tembakan. Akhirnya nggak lanjut ya? Lanjut, akhirnya saya kuliah biasa.
biar dia biasa. Jadi di kelas saya itu teknik A. Teknik A itu paling berisik. Jadi di belakangnya kelas saya itu namanya notik B. Notik itu buat nakoda, calon-calon nakoda. Jadi kan A, B, C. Gitu. Notik A, notik B, notik C kelasnya. Dan itu senior saya, kelas 2 lah saat itu. Ya. Semester 3, semester 4. Nah, pada suatu hari ada pemilihan calon Poltar. Poltar apa? Polisi Taruna. Polisi Taruna. Jadi yang pakai tali putih dan juga ininya sabuk putih. Dan itu istilahnya proposnya Taruna lah. Dan suatu kebanggaan sebenarnya. Suatu kebanggaan juga, dan juga jadi incaran anak-anak ASMI waktu itu. Anjir. ASMI keren-keren tuh bang yang mana itu. Mulus-mulus sih. Akhirnya pas ada poltar senior itu masuk ke kelas kita. Siapa yang mau jadi poltar? Satu kelas dipilih 3 orang. Andi. Saya lah, itu jumpa wow, payah lu. Ini mana namanya Andi? Nah, panggillah Andi, Anwar, sama Agus. Semua. Iya kan, teknik A. Oh, berdasarkan Ajat nama. Ya. Kalau teknik B, kalau kita waktu itu sampai Hairul, sampai C kita. Teknik B, di bawahnya lagi. Sampai D, sampai 2 gitu. Ya udah, nanti jam 1 ngumpul di bawah. Yang namanya saya sebutkan tadi. Nah, ngumpul lah kita, setiap kelas tuh keluar 3 orang. Ada sekitar 48 calon polisi Taruna, Capoltar. Wah, pada berbaris tuh. Hari pertama aja nih perkenalan kita udah ditabokin. Iya, biasa nabokin orang, lu ditabokin sekarang. Tabokin saya tuh. Tabokin. Wah, kan kaget. Kok baru pertama udah ditabokin begini kan? Wah. Akhirnya setelah ditabokin kenalan, push up sampai 100, baru dia tuh masuk kelas lagi. Nah, saya sama Anwar nih. Gila. Baru pertama aja udah tabokin kayak begini. Ini pertemuan ada 10. Itu pertemuan pertama. Besok kalau pertemuan lagi kita mau sendiri. Ayo deh. Kita pura-pura lemes aja, biar si Agus aja yang dipilih. Ini opsian nih, saya sama Anwar nih. Oke, pertemuan kedua lusannya. Diingat janji kita, siap War. Pokoknya nanti kita kalau disuruh pusat, kita lemas aja. Ayo turun, kamu pusat berapa? 30 yor, pak. 50 yor, pak. 100 yor, turun. Kamu jadi satu-satu tanya, kamu kok pusat berapa? 50 yor, pak, 100 yor, turun. Nah, bilang, saya nih, kamu pusat berapa? 100 yor, langsung bilang aja 100. Oh, turun. Anwar nggak turun. Andi, lu kan janji gimana lu menyerah? Mata dulu lah, kita pusat ke 100. Bareng ya, bareng. Atau 2, 3, masa sampai 75, teman saya nggak kuat nih. Siapa yang nggak kuat? Iya, lu dulu dia bangun. Saya Pak, ada 3 orang nggak kuat, ditabokin, enggak. Pasti. Banci kamu laki-laki apa? Saya ngatin, wah, kalau berdiri gue ditendangin juga. Akhirnya gue nggak diri. Jadi kuat, kata Anwar. Loh, terus dia kawan nih si Andi. Lu janji di kelas gimana? Janji palsu. Akhirnya dia marah-marah kan pas masuk kelas. Gue marah lu dulu. Gue katanya gue males gue tendangin dia. Gue juga nggak tahu mau ditendangin. Akibat begitu gue nggak mau. Kalau kita tendangin tabokin. Bola selanjutnya kan. Kedua, ketiga, sampai 10. Pada pertemuan kelima nih, jadi semua dipanggil sama poltar 3-3. 1 poltar senior dengan 3 junior. Itu disiksa. Bisa-bisa, ada di sana, ada di lapangan. Tapi secara mata ngeliat ya? Ngeliat kita, pokoknya 3-3 bisa aja. Sama jaraknya paling 5 meter, 7 meter. 3-3 disiksa, pusat, apa, ditangkap. Nah,
Saya yang kebetulan senioran saya itu kelasnya yang di belakang saya nih notif B. Namanya Portar Budi. Kamu teknik apa kamu? Teknik kayu. Nah, paling berisik di kelasnya nih, paling berisik kelas lu nih ya. Lu bisa Yor, bisa Yor. Kalau begitu lu bisa, lu cari Portar Edwin. Lu tarik tali sepatunya, sama lu jatuhin topinya kayak polisi itu. Kamu jatuhin. Berani nggak lu? Siap Yor. Sana cari Portar Edwin. Balik kanan. Balik kanan. Saya lihat Portar Edwin. Orang lagi pusat, lagi ditarikin celananya begini. Itu kan gede. Kan kalau Portar buat masuk kita harus tinggi lah ya. Iya, tinggi gede. Kan saya paling pendek. Tarik. Saya pura-pura belum tarik saya nengok sono, saya nyari ke sono. Temu nggak Bang tarik Edwinnya? Iya Yor, saya lagi nyariin. Mana orangnya lo? Saya lihat, udah selesai. Udah selesai nyiksa orang. Saya samperin, saya copot tali sepatunya, sama topinya saya jatuhin. Dia ngatain saya, dia ambil topinya, dipakai lagi sama dia. Dia ngatain saya, tinggi dia, saya segini. Saya liatin, mau ditabok, pasti. Udah pasrah ya? Itu pasti ditabok. Katanya si Dudi itu ada di belakang, senior Dudi itu. Kayak betul. Tuh satu lagi tali sepatunya tuh. Udah tali sepatu tuh, saya copotin lagi tali sepatunya, satu lagi. Sama topinya bisa jatuhin, bisikan bisa. Tabokin diapain. Setelah selesai dalam kita penyiksaan ya pendidikan itu pada baris Portar Budi, Portar Edwin langsung duduk saya. Ini calon Portar Teknika. Lihat saya. Wah semua orang nengok saya. Dari Portar. Dengan proses begitu ya. Dengan proses begitu. Kapalnya tembem. Tabokin. Akhirnya saya malas jadi Portar nih. Pas pertemuan ke-7 ke-8 saya malas jadi Portar. Saya nggak masuk. Jadi ada pertemuan, saya nggak masuk. Dia datang ke kelas saya, Portar Edwin itu. Sama satu lagi tuh, Portar Rindu apa namanya, di Manado juga. Mana Andi? Andi nggak masuk Yor. Kamu nggak ngebilangin kalau hari ini mau pertemuan Portar nggak masuk? Gamparin tuh. Namanya ketua tingkat. Kalau kita ketua kelas kan, kalau ini ketua tingkat. Habis gamparin ketua tingkat saya. Ada punya doyok. Karin, tabokin jeger. Pokoknya besok kamu bilangin Andi, hari ini pertemuan Portar yang ke-9, ke-8, itu ke-7 tuh, 8. Siap Yor, besok saya masuk, Dik. Lu parah lu, nggak datang lu pertemuan Portar. Habis gue tabokin. Lalu, teman-teman saya nambah rupiah lu. Hari gamparin dia, mainin dia. Tunggu doyok, tonjokin lagi sama dia. Habis, lu parah gak datang lu. Nah pas besoknya, Dik, gua ada pesan sama lu nih ya. Nanti jam 1 siang ada pertemuan Portar. Kan saya saat itu ulang tahun. Oh, iya. Tapi yang lain tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya ulang tahun. Emang kapan sih, Rim? Ntar 1 katanya. Lu dateng lu. Lu nggak mau tabokin lagi. Saya nggak datang. Waduh. Saya cabut. Wah, ulang tahun kan di sini ramai nih waktu tahun itu. Nah, ente nggak berangkat lah? Nggak datang ke acara Portar. Di rumah. Malah pulang saya ke rumah. Besoknya Karin nggak saya benci. Ketua tingkat saya itu yang doyok. Nggak saya benci. Bangsat. Dikerjain lagi ke rumah lu. Datang langsung bangsat. Lu pengen ngebunuh gue lo. Tapi jangan begitu cara lu kalau ngebunuh gue. Lu di rumah datang di pertemuan Portar. Enggak gue. Habis tuh Karin dibawa ke posko Portar langsung dia. Habis gue paham gue sikatin. Gue digamparin. Gara-gara lu sendiri. Lu nggak mau tahu. Sekarang lu datang ke bawah lu. Ke pos. Lu minta maaf lu.
Gua dihabisin sama porter. Please, Anjir. Iya. Akhirnya gue ke bawah kan. Please, udah please kan dia. Akhirnya ke bawah tuh ke ruang porter. Dan di situ gue disiksa. Dari situ gue ngundurin diri. Dari itu ya. Ini porter senior lu ini di atas berapa tingkat gitu? Ya kan kalau kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah. Dia kelas 3. Dia kelas 2. Kelas 2. Jadi calon ketua porter ya. Jatuh. Ini si Edwin ini. Alasan lo pokoknya ngundurin diri karena nggak cocok gitu. Nggak cocok mungkin. Akhirnya setelah kuliah berjalan, porter-porter yang mereka itu sama gue nggak terlalu ini. Karena di luar porter lah ya. Karena dia tahu Edwin udah nih pilihan gue calon porter teknik A dia. Jadi gue sebelum mereka dipilih jadi porter, gue udah dipilih duluan untuk jadi porter. Cuma lu nggak lanjut. Karena apa? Itu pas pertemuan terakhir porter itu perpisahan kan dari pendidikan batu lo lulus untuk jadi porter. Perpisahannya itu odol 1, sikat gigi 1, sama air segayu. Buat apa? Jadi mereka dari ketua porter yang pertama sikat gigi, ambil air, buangnya di situ juga. Terus wakil porter, terus yang lain Sampai ke lu. sampailah anggota porter itu. Yang nggak bisa gue bayangin yang pojok ya. Itu digayung, airnya warnanya udah naon, kan udah gue nggak tahu itu warna bisa. Udah kebayang. Lu muntah sampai rumah tuh bohong, ngiris kuping gue bohong. Lu 2 hari gak kemakan lu. Kan sikat gigi harus dilatih harus banyak misalnya. Umus sekali, buang umus. Selesai sebelah. Itu pendidikan terakhir. Itu yang muntah banyak dan gak makan 2 hari juga. Ada kembali tidur sekarang. Itu baru di resumen mahasiswa ya, belum Kopassus beneran tuh Bang? Oh, belum Kopassus, belum nggak tahu dia makan apaan. Lu kenangan luar biasa tuh di AMI. Habis tuh luar biasa di AMI. Ya begitu selesai kuliah, apa Bang? Lu masuk ke dunia kerja berarti? Lu nggak sampai ini sih. Nggak sampai kelar. Gara-gara muntah itu ya. Kali lu nggak gawe. Udah berbagai macam gawe udah lu gawe yang di Putri Duyung gue pernah di Ancol, dan itu gue gawe pertama itu? Gawe pertama Putri Duyung. Jadi gue bikin setup pesta-pesta kecil di pinggir pantai yang buat acara ulang tahun, pernikahan, apa saat itu. Kerjaan itu. Dan gue waktu itu pas yang gue ingat cuma 2 nih di Putri Duyung yang berkesan di gue. Waktu itu ulang tahun Cut Keke. Jadi ulang tahun Cut Keke itu gue yang nyetap semua tuh, dari buah-buahan, daging kambing guling, semua minum-minuman semua gue setup semua tuh di pinggir pantai dia. Waktu itu kotletnya gue lupa. Jadi waktu gue setup itu jam 4 sore datang tuh Ahmad Albar sama Cut Keke. Dia kan masih pacaran dulu kan. Belum nikah waktu itu? Belum, masih pacaran nikah tuh. Keke sama Ahmad Albar. Dia datang, ambil gue, Pak, ini gimana Pak persiapannya? Alhamdulillah Pak Ahmad udah, kita tinggal 90%, tinggal dikerjain minumannya aja. Nanti setelah tamu datang, mungkin setelah maghrib baru kita keluarin minuman biar fresh. Oh ya Pak, buahnya gimana? Buahnya udah saya setup bagus. Saya nanya sama Pak Ahmad Albar, Pak Ahmad Albar, nanti Pak Ian Antono datang nggak? Oh, Ian lagi di Surabaya. Oh, jadi nggak datang ya, Pak Ahmad? Nggak datang dia. Nah, setelah ngobrol sama saya sebentar, masuklah Ahmad Albar ke kontes sama Cut Keke itu. Setelah jam 7, barulah tamu berhamburan datang. Nah, ada Novia Kolopaki. Artis semua lah ya? Artis Dayanti. Dan di situ, saya lihat satu pemandangan yang jadi pusat perhatian saya itu.
Yang gak bakal lu lupa ya? Yang nggak bakal gue lupa. Jadi ada seorang remaja lah, mungkin nggak remaja, masih SMP lah satu dia. Dia duduk di meja, sedangkan tamu-tamu lain pada duduk di bangku, dia sendiri duduk di meja. Dia ngobrol sama anaknya yang amat terbaik yang pertama tuh si Fahri. Dulu Fahri masih ganteng. Dia emang masih ganteng ya sekarang Bang? Kayak gue sih dulu gantengnya. Anjing, bener kayaknya Bang. Cuma minumannya beda dia. Dia air aqua, gue air sumur. Jadi begini dah. Dia ngobrol berdua tuh, kalau si Fahri itu diri, nah yang satu anak itu duduk di meja. Saya kan matiin kan, tapi saya nggak bisa negor kan, karena itu tamu kan, guest. Jadi guest is a king. Yes. Jadi kita nggak bisa negor dia, kita cuma bisa melihat. Saya lihatin aja kok anak ini nggak ada yang negor. Semua artis-artis senior di situ Gak ada yang negor dia. nggak ada yang negor dia. Dia bilang aja, ini artisnya apa ini? Bapaknya emang nggak ada, emang apa ibunya nggak ada. Nah, akhirnya lambat laun meninggallah anaknya Iwan Fals. Oh, Galang. Galang. Nah, saya lihat di situ dia ada sini kawat nih, atau kawat ya. Iya betul. Kayak jaring gitulah. Ya, Kayak jaring. ternyata yang saya lihat itu Si Galang. Galang. Setelah Galang meninggal baru Pas sadar. Galang meninggal, nah, ini kecil-kecil tato banyak dia. Waktu pada saat itu tuh. Oh, pantesan aja lu nggak negor, lu anaknya superstar. Iwan Fals. Jadi saya ngeliatin gini, dulu kan belum ada tato di lehernya orang jarang tato di leher, apalagi susah dia yang pas kecil tato pada leher, tato kawat. Dan dia doang yang punya. Jadi dia doang punya. Pas dia meninggal saya lihat fotonya itu jangan lah, ini bocah nih yang duduk di meja. Buset, pantesan lu nggak ada yang ngomong. Kalau gue jadi bapaknya, gue cepet sama karet tuh dari luar. Lu Galang ngapain di situ? Turun. Orang pada duduk di bangku, duduk di meja. Songong banget lu. Songong tuh tinggal itu anak itu. Padahal anaknya sama-sama variabel biasa aja ya. Variabel ngobrol aja biasa aja. Kan kayak bule itu udah ngerti alisnya keren lah. Nah, Galang juga keren, cakep dia. Cuma sombong aja pada saat itu. Iya, sogol kalau orang Betawi bilang mah sogol. Sombong. Duduk di meja. Sama satu lagi pernikahannya Bimbi Sleng sama si Dina. Bukan nama yang ini, yang Semip ini. Yang 15 tahun itu. Oh iya, yang si yang Semip. Iya, 15 tahun itu. Jadi yang unik di situ, yang mau saya ceritain itu, jadi dia cendera matanya itu dari baja, gambar kupu-kupu Sleng. Kalung dia. Baja nih, karena gambar kupu-kupu yang Sleng ada tuh di kaset kan ada yang gambar kupu-kupu Sleng. Emang logo ikonnya jadi itu. Sleng ya. Waktu itu kan saya jadi waiternya kan. Jadi waiternya saya banyak artis juga, banyak bule, banyak Jepang saya bilang. Banyak artis dah. Teman saya nunjukin di nih Souvenir. Dapat souvenir lu. Itu dari mana? Ada deh. Dia ambil bawa gelas jalan. Wah, mana nih? Saya nyari itu souvenir itu. Karena keren ya, Bang? Karena keren. Dia perak. Itu dari baja, dari perak itu. Di kalung itu. Saya liatin. Saya lagi jalan, saya keliling itu. Keliling aja nyari souvenir itu. Ada bapak-bapak megang. Bapak-bapak megang souvenir itu. Wah, itu dia tuh, dengan souvenir saya samperin. Apa Pak, mau minum apa Pak? Oh, saya boleh minta Sprite. Oh, baik Pak. Saya tuangin Sprite, bawa kasih dia. Apa tuh Pak? Tahu nih, tadi saya di depan dikasih kayak gini, kayak kalung, kayak anak muda aja sampai kayak gini. Ya kalau Bapak mau, buat saya aja Pak. Kalau nggak mau. Kalau nggak mau, buat saya aja Pak. Kok mau? Mau Pak. Ya ini buat kamu. Nah, takut juga bos saya. Tapi saya nyari lagi. Lah, gua kira cukup. Lah, ya. Nambah. Bagus. Bagus. Saya pikir Gua pikir satu doang. Jadi kayak baja dia bagus.
keren, bagus deh. Kirain biasa, saya kirain dia plastik. Saya keliling-keliling lagi, saya incer lah tuh yang tempat ngasih-ngasihnya tuh di depan tuh. Pagar ayu. Pagar ayunya. Jadi gimana caranya dia? Oh, saya tuangin aja Fanta 2, Sprite 2, sama Coca-Cola. Jadi 6 tuh. Saya taruh di Astra ya kan. Saya samperin ke dia. Selamat malam. Mbak cantik, ada yang mau minum nggak? Yang Sprite dong, dong. Ya, silakan ambil, kalau kurang bilang ya. Ayo, makasih ya Mas. Mbak, dagang rumahnya dong Mbak. Bisa banget. Oh jangan Mas, itu udah dihitung katanya. Ya, saya fans berat Mbak sama Slang. Di rumah kaset banyak, sampai poster-posternya saya tempel di kamar gitu. Itu lu kasih lu, udah dibawain minuman juga. Anjir, ada kepengaruh. Kita udah dihitung, udah satu aja buat di ini katanya. Jadi Mas, kasihlah saya lagi. 2 nih. 1, 2, ayo saya dapat aja. Makasih Mbak cantik ya. Selamat malam. Biar saya jual lagi. Nambah. Nambah 1 lagi. Saya dapat 3. Ibu-ibu itu. Nenek Indra. Ibu dah, STW. Jadi ibu-ibu itu, saya lagi mau clear up, saya mau beresin minuman-minum di meja. Ibu-ibu itu duduk aja. Karena Slang abis pernikahan itu, si Bim Bim langsung nyewa panggung buat dia orasi di situ, nyanyi segala macam bla-bla. Bim Bim pakai nikah main band, main drum. Ibu-ibu saya samperin, malam Ibu, ada yang bisa saya bantu, mau minum apa? Oh, boleh minum air putih ya Mas? Baik Bu, air putih hangat, dingin, hangat aja Mas. Karena dia megang pintu Lu ngeliat aja lagi. Pakai di plastik dia, plastiknya bagus. Jadi dia megang plastik itu tuh. Saya bawain air hangat. Ibu apa itu Bu katanya? Ini tahu saya dikasih dari di depan katanya dengan mata. Pakai aja Bu, apa ngapain saya pakai begini kan? Ini buat anak muda, anak saya juga nggak suka katanya. Enak lu. Bagus. Emang itu yang gue tunggu. Buat saya aja Bu, kamu mau Mas? Mau Bu, ini buat kamu. Dapat. Iya. Udah aman. Lu habis setelah itu lu nyamperin temen lu yang pertama dong. Udah gue cari. Gue cariin mana? Lu 1, 2, 3. Lu udah senang-senang langsung unjuk yang lain dia. Karena jujur susah. Minta itu susah. Kita nggak dikasih. Gue minta nggak dikasih nih, Nah, yang tadi, sini. Lihat, udah tahu jangan pegang nih, lihat doang. Oh iya, bagus. Ibu 3 deh. Oh yang 3 loh, gue berapaan nih bagi dong? Iya dong. Gila, lu dapet 3 lu, gue 1 susah kan. Ya udah kasih. Ya, saya nggak usah. Sebenarnya lu seneng petualangan dengan nyari itu. Nyari itu ya. Kalau bisa saya kasih satu. Wah biasa. Ini emang udah gaya khasnya dia ya. Dari zaman STM sampai udah kerja juga masih begitu ya. itu nggak bakal lupa tuh Bang. Wah itu di video yang kerja cuma 2 doang. Saya lupa ya. Pak sekarang bimbing sama 2 kali. Dan orang-orang yang Marlboro ini, yang dulu yang saya ngobrol Marlboro ini, miring nggak saya? Miring lah. Si Alan anak baru itu tuh, dia bisa nongkrong di situ. Bahkan 2 tahunan aja belum bisa nongkrong di situ. Mereka tuh pada menggudukin saya karena gue besi. Jadi panggil anak-anak pun tidak. Sudah mereka pakai bau besi. Kamu gebukin gua anak bodoh tuh. Lu ngomong gitu Bang? Iya. Lu bodoh kemana? Gua anak bodoh pusat, gua anak 5, 50 gua.